Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan pembelajaran 6, yaitu memberi dengan rela dan hati yang gembira. Jangan lupa kalian siapkan buku paket kalian, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, setelah itu kalian persiapkan perlengkapan belajar kalian, yaitu buku paket agama Kristen kembali, kemudian buku tulis, pulpen, pensil, dan penghapus, penggaris. Kalian akan siapkan sebelum kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Aurel. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita terlebih dahulu tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, yaitu supaya anak bisa menjelaskan makna persembahan dalam ibadah kekristenan. Yang kedua, supaya anak dapat menyebutkan jenis-jenis persembahan kepada Tuhan dalam kekristenan. Yang ketiga, supaya anak bisa menunjukkan sikap hidup yang memberi dengan rela dan sukacita. Kemudian, kalian bisa nantinya pada akhir pembelajaran merencanakan kegiatan yang menunjukkan penghayatan memberi persembahan. Kalau kita memberi itu pasti kita penuh dengan sukacita, bukan dengan paksaan ataupun dengan agar kita dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian di sini kita melihat ada cerita di dalam buku paket itu, yaitu ada cerita tentang nenek yang mempunyai kebun. Kebunnya itu yaitu kebun bunga. Seorang nenek ini sangat senang sekali memelihara atau merawatkan bunganya. Taman bunganya yang mawar, indah sekali, berwarna-warni. Pada suatu hari, nenek itu memetik bunganya. Kemudian dia memberikan bunga itu kepada cucunya. Karena apa? Cucunya sedang berulang tahun. Seorang nenek ini memberikan dengan sukacita, dengan tulus hati kepada neneknya yang sedang berulang tahun. Dan neneknya dan anak atau cucunya itu sangat senang sekali menerimanya. Kemudian kita tahu memberi dengan rela dan hati yang gembira seperti yang diberikan oleh sang nenek tadi, yaitu kalau kita sering di gereja itu biasanya bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan ataupun di dalam kotak kantong kolekte. Hidup ini sangatlah senang untuk memberi, atau hidup adalah memberi. Apabila kita dapat memberi sesuatu kepada orang lain, maka kita itu merasa senang, dan orang yang menerima bantuan kita atau pemberian kita akan juga merasa senang. Memberi itu bukan semata-mata karena paksaan atau dipandang orang kita itu nyaman, bukan seperti itu, biar selalu dipuji. Tetapi memberi bukan semata-mata berarti kita kehilangan, tetapi memberi itu kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera di dalam hati kita, karena kita sudah memberikannya itu dengan sukacita, dengan tulus hati. Kamu tentu ingat pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah itu berarti bahwa segala sesuatu berupa pekerjaan atau masalah yang ringan dan berat akan merasa tidak membebani jika ditanggung bersama-sama oleh banyak orang. Nah, maka sebab itu kita diajarkan oleh Tuhan kita itu ya
untuk memberi kepada orang lain agar orang lain itu merasakan ringan kalau dia diberi bantuan. Seperti contohnya kita mengangkat meja. Kalau kita angkat sendirian maka kita akan merasa berat. Tetapi kalau kita dibawa bersama-sama teman maka semuanya akan merasa ringan. Seperti itu anak-anak. Nah, ini ada cerita di dalam Alkitab, yaitu 1 Tawari 29 ayat 1-9. Cerita dalam kitab Tawari itu, kalian anak-anak boleh buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama dan kalian dengarkan ibu yang akan menceritakannya. Nah, cerita tentang anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo yang sedang membangun bait Allah di Yerusalem. Bait atau rumah Allah yang akan dibangun itu berukuran sangat besar. Pada waktu itu, semua bangunan terdiri dari banyak batu-batu besar, logam mulia atau sering disebut dengan emas, perak, perunggu, dan besi. Semua bahan-bahan itu dikerjakan dengan tangan manusia, sebab pada waktu itu belum ada mesin-mesin pertukangan yang dapat meringankan beban pekerjaan manusia. Bait Allah yang akan dibangun itu membutuhkan bahan-bahan seperti tadi, seperti emas, batu, bahkan perak, perunggu. Lalu dari manakah mereka mendapatkan semua itu? Ya tentu saja hasil dari persembahan dari umat Allah pada waktu itu. Nah, ini seperti ada di dalam gambar ini, yaitu Raja Daud dan Salomo, yaitu Raja Daud sebagai bapa dan Salomo sebagai anaknya. Kemudian seperti itu sudah terlihat bait suci yang sudah selesai. Karena apa? Sampai selesainya bait suci ini karena semua bantuan mereka, yaitu alat-alat bangunan bait suci itu adalah dikumpul dari warga jemaatnya, dari orang-orang waktu itu, sehingga mereka dapat menyelesaikan bait suci itu. Kemudian ini seperti ini gambarnya anak-anak, bait suci yang sudah selesai. Bayangkan begitu mewahnya bait suci itu karena mereka saling membantu untuk menyelesaikan bait suci itu. Bahkan materi yang mereka kumpulkan itu untuk kebutuhan pembuatan bait suci ini. Semua itu mereka berikan dengan sukacita, mengumpulkan semuanya untuk pembangunan bait suci. Nah, seperti ini mereka bekerja sama-sama. Nah, seperti ini persembahan mereka ataupun pemberian mereka untuk membantu menyelesaikan bait suci itu, yaitu emas, perak, tembaga, kain yang mahal. Mereka bantu sehingga jadilah seperti ini anak-anak bait suci. Nah, kalian tahu sudah anak-anak, syarat memberi itu yang Tuhan inginkan kepada kita, memberi dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua, syaratnya kita memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Tuhan itu senang apabila kita memberi dengan tidak terpaksa, tetapi dengan senang hati. Kemudian kita memberi dengan sukacita. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk-bentuk persembahan. Bentuk-bentuk persembahan itu bisa berupa uang, bisa juga dari hasil kita, yaitu seperti hasil dari kebun atau berbentuk barang. Contohnya apabila kita panen buah-buahan, sayur-sayuran, akan kita berikan ke gereja. Kemudian barang-barang itu akan dilelang di gereja, kemudian disambut oleh orang lain sehingga menjadi bentuk uang, dan itu menjadi nantinya dikumpulkan oleh orang di gereja itu atau petugas-petugas. Manfaat persembahan itu untuk apa anak-anak? Manfaat persembahan itu yaitu untuk renovasi gereja atau pembangunan gereja. Kemudian bisa juga untuk membayar
gaji pendeta, ataupun juga kita memberikan kunjungan kasih, urusan dalam pelayanan gereja, yaitu seperti kunjungan kasih, ada yang warga jemaat yang sakit ataupun mengalami bencana alam, kebakaran atau banjir, kita boleh membantu dengan manfaat dari persembahan itu. Demikian anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak apabila kita sudah memberi? Apa perasaan kalian? Senang atau sedih? Pasti ibu yakin kalian akan merasa senang. Jangan dengan sedih hati. Apabila kita dengan senang hati memberi persembahan, maka persembahan kita itu akan diterima oleh Tuhan, dan orang yang menerima pemberian kita pun akan merasa sukacita. Dan apabila kita memberikan persembahan itu dengan sedih hati, percuma, karena persembahan kita itu tidak akan diterima oleh Tuhan. Demikian anak-anak. Nah, kita dikenang karena perbuatan baik kita. Nah, seperti di dalam gambar ini, ku ingin dikenang sebagai apa ya? Pasti kita merasa dikenang itu sebagai perbuatan yang baik kita. Nah, memberi, mari kita memberi, biar kita boleh melaksanakan pengajaran dari Tuhan itu dengan baik. Nah, jadi rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini, sumber segala sesuatu yang kita miliki itu di dalam dunia ini adalah berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita melalui pekerjaan orang tua kita, memberi pemberian orang lain kepada kita. Karena itu, kita juga pantas untuk meneruskan kebaikan dan berkat Tuhan itu kepada orang lain melalui persembahan yang kita berikan di gereja atau langsung kepada orang yang membutuhkan dengan berupa uang atau benda-benda yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita, dan kita memberi kepada Tuhan sebagai wujud terima kasih kita kepadanya. Berilah dengan hati yang rela dan sukacita, dan Allah akan semakin mengasihi kita. Doa penutup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pembelajaran kita hari ini tetap bisa diterima dengan baik dan boleh menjadi berkat. Pada hari ini mari